Ni'matil iman wal Islam, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat yang dianugerahkan kita semua. Semoga kita tetap dalam keadaan istiqomah lahir dan batin, dan semoga kita tetap dalam kebaikan, dan insyaallah semakin hari semakin bertambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan semoga kita termasuk daripada umatnya yang telah mendapat syafaat beliau di yaumul qiyamah. Baik, ikhwatifillah, mari kita awali dengan kalimatul basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan ke standar keimanan atau standar muslim, standar ideal muslim. Kita ulangi lagi, mungkin sudah ada yang lupa atau terlewat ya. Artinya seorang muslim itu memiliki standar, jadi tidak bisa dibedakan dengan manusia yang lainnya. Artinya manusia di luar muslim, kita harus punya pembeda. Muslim itu memiliki karakter berbeda dengan orang-orang Nasrani, Yahudi, agama-agama lainnya, dan seterusnya. Jadi seharusnya Muslim itu memiliki standar minimal yang harus dia capai, yang harus dia raih. Kita sudah membahas yang pertama, yaitu salimul akidah, akidah yang kokoh, akidah yang kuat, akidah yang selamat. Jadi tidak melenceng atau tidak berbelok, tidak bengkok, namun dia salim, selamat, lurus. Tidak bisa seorang muslim itu yang paling tinggi dia utamakan adalah selain daripada Allah. Itu nggak boleh, atau bukan standar muslim. Ketika Allah menyeru sesuatu, misalnya dalam keadaan harus sholat atau dalam keadaan yang lainnya, maka tidak boleh ada ilah selain daripada Allah. Makanya kita muslim itu syarat pertamanya adalah asyhadu alla ilaha illallah. Tidak ada ilah selain daripada Allah. Ilah itu nggak hanya berhala, nggak hanya patung yang disembah, tapi juga bisa sesuatu yang melalaikan yang lainnya. Artinya dia memiliki niat selain daripada Allah, terutama dalam ibadah, hukumnya pada hal-hal yang sifatnya kehidupan yang lainnya. Artinya dari sisi ibadah aja kita benar-benar harus memurnikan hanya kepada Allah. Tidak boleh karena selainnya atau dengannya. Misalnya saya ingin ngaji subuh gitu kan, tapi karena nggak enak sama Kak Citra misalnya, nah itu udah ilah tuh. Ya karena lillah, harusnya karena lillah, bukan karena ilah. Kemudian standar kedua adalah sahihul ibadah, ibadah yang benar. Dia memiliki pengetahuan tentang ibadah, baik itu sifatnya hablum minallah, ibadah yang karena Allah, ataupun hablum minan nas, ibadah karena atau ibadah yang sifatnya sosial. Dia benar-benar memiliki pengetahuan tentang setidaknya fikih ibadah. Makanya kita ada pelajaran fikih, sehingga kita memiliki pengetahuan tentang seperti apa ibadah yang benar. Karena syarat diterima ibadah itu ada dua. Yang pertama itu sesuai dengan sunnah, artinya sesuai dengan yang diajarkan, artinya sifatnya ibadah Allahnya sesuai yang diajarkan. Dan juga yang selanjutnya adalah ikhlas. Ikhlas kaitannya dengan tadi salimul akidah. Kemudian yang selanjutnya adalah matinul khuluq, akhlak yang kokoh. Dia tidak mudah goyah. Ini sudah mainnya levelnya akhlak, ihsan. Kalau tadi iman atau tadi Islam, iman, kemudian levelnya sekarang sudah ihsan. Dia benar-benar memiliki kekokohan akhlak, baik dalam keadaan senang ataupun sedih sekalipun, yang sifatnya itu musibah yang luar biasa, dia benar-benar tidak berubah akhlaknya. Benar-benar akhlaknya itu kuat. Ada syuja'ah, kemudian ada yang lainnya ya. Ada 4 akhlak yang harus dimiliki. Kemudian selanjutnya adalah qoyul jism atau jasmani yang kuat. Kita sudah membahas itu tuh. Jadi seorang muslim tidak boleh
sering sakit-sakitan, bentar-bentar mau ngaji pusing, bentar-bentar mau ngaji masuk angin, bentar-bentar mau sholat lagi pilek gitu, sholatnya akhirnya di rumah yang ikhwan, atau lagi kerokan dan segala macamnya. Sehingga disyaratkan atau disarankan agar seorang muslim itu memiliki pola hidup yang sehat. Ya, makan gorengan boleh lah ya, tapi nggak sering-sering, nggak tiap hari gitu ya. Atau makan-makan sesuatu yang sifatnya junk food ya, sampah gitu. Ataupun fast food yang sifatnya cepat. Nah, itu boleh sekali-kali, cuman jangan menjadi pola hidup atau gaya hidup. Sehingga kita dari sisi makanan, dari sisi kehidupan waktu, tidur tidak larut malam, kemudian bangun tidak terlalu siang, gitu. Jadi memiliki pola hidup yang sesuai, pola hidup yang sehat. Sekarang udah banyak lah, apalagi sekarang udah lama itu yang lari pagi dan seterusnya ya. Bahkan ada komunitas-komunitas lari dan seterusnya ya. Asalkan jangan lari dari kenyataan ya. Ada nggak komunitas lari dari kenyataan? Nggak ada ya. Kemudian yang kelima, 1, 2, 3, 4, 5 itu yang pekan atau bulan lalu kita bahas adalah musafaful fikr, memiliki wawasan yang luas. Seorang muslim tidak boleh sempit wawasannya, tidak boleh karena 1, 2 dalil dia sudah merasa paling hebat dan merasa paling sunnah, sehingga mudah menjelekkan atau membid'ahkan, bahkan mengkafirkan orang lain misalnya. Atau dalam diskusi-diskusi umum, dia tidak mudah menjas satu pendapat dia atau pendapat yang benar, karena wawasan itu sangat-sangat luas. Sekarang apalagi sekarang era media ya, sehingga seluruh informasi, era disrupsi lah ya, seluruh informasi baik itu yang hoax ataupun hak itu masuk semua ke dalam gadget kita. Tinggal kita mampu memilih dan memilah mana yang benar-benar itu sesuai, kemudian mana yang itu hoax, sesuatu yang tidak benar. Bahkan analisa-analisa dan seterusnya. Sehingga wawasan luas ini juga menurut kita memiliki satu pijakan yang kuat, yaitu Islamic worldview atau pandangan Islam. Oke, wawasan kita luas namun liberal. Namun wawasan kita tidak sesuai dengan kaidah-kaidah Islam. Bahkan pendapat kita cenderung bertolak belakang dengan Islam. Subhanallah, ini harus benar-benar dikuatkan. Karena sekarang ya tadi eranya disrupsi, informasi banyak masuk, sehingga harus kita kokohkan dengan worldview Islam. Itu yang kelima. Dan yang sekarang yang hari ini kita akan bahas adalah mujahadatun linafsi. Yang keenam, prinsip yang keenam, ataupun standar minimal muslim seorang, itu yang keenam, yaitu bersungguh-sungguh menjaga hawa nafsu. Mujahadatu linafsi. Kita sedikit membahas secara bahasa ya, mujahadah. Ada yang tahu arti mujahadah? Ya, ya bersungguh-sungguh ya. Mujahadah dari kata jihad. Ya, sekarang jihad dibilang teroris. Masya Allah ya. Berasal dari kata jihad yang artinya itu bersungguh-sungguh. Sedangkan linafsi, artinya apa? Nafsu. Ya, oke, hawa nafsu, jiwa. Ya. Kemudian ya manusia itu kan terdiri dari jiwa dan raga. Lagi itu biasa kalau kita mendengar gitu. Jasad kita itu jasad raga. Ya kita bisa, tapi kalau nggak ada jiwanya, ya seperti orang yang hilang akal atau orang yang zombie ya, lagi film-film nggak ada jiwanya, dia hilang jiwanya. Nah, Allah anugerahkan kita nafs. Nah, kita akan nanti bahas. Jadi mujahadatul nafsi berarti bersungguh-sungguh dalam mengendalikan nafs, mengendalikan dorongan nafsu yang menjerumuskan ke maksiat. Karena nanti ada nafsu yang baik, nanti ada pembagiannya nafsu. Sehingga kita bersungguh-sungguh, benar-benar kokoh, kuat, bersungguh-sungguh, seperti kita, ya mudah-mudahan teman-teman sudah memiliki ruh jihad, walaupun baru sebatas keinginan berjihad ke Palestina misalnya.
Itu kan jihad yang apa, medan jihad yang real dengan peperangan lah gitu. Artinya kalau mau perang itu kan benar-benar dipersiapkan segala sesuatunya. Ya teman-teman nggak bisa tuh perang cuman makan nasi uduk pagi-pagi gitu. Nggak bisa. Kalau perang benar-benar perang ya melawan Belanda misalnya dulu ya, apa namanya, pendahulu kita, ataupun seperti saudara-saudara kita di Palestina, itu benar-benar mempersiapkan segala sesuatunya, nggak modal nekat. Dan yang masuk ke brigade jihad itu benar-benar dipersiapkan dengan sebaik-baiknya itu mereka. Jadi kemarin ada yang mau siap-siap dikirim ke Palestina jihad, gitu kan? Tapi giliran lewat tengah malam kabur gitu kan? Nggak bisa kayak gitu. Dia harus memiliki kekuatan dari sisi fisik dan juga kesungguhan dari sisi jiwa, gitu. Kesungguhan dari sisi jiwanya. Sehingga semuanya harus dipersiapkan, mentalnya dipersiapkan, peralatannya untuk jihad itu dipersiapkan dan seterusnya. Sehingga jihad itu benar-benar keinginan atau bersungguh-sungguh. Teman-teman pernah nggak sih kalau bersungguh-sungguh itu apa namanya, menghadapi sesuatu dengan kesungguhan? Misalnya mau ujian, ya kan? Ujian masuk universitas dulu kan? Itu kan bersiapkan sungguh-sungguh kan? Semua ini dipersiapkan, belajar segala macam itu dengan tekad yang kuat. Nggak saat ya udah yang penting ujian, ya mau lulus nggak ya terserah gitu. Atau teman-teman mau ikut turnamen, lomba, ataupun apapun lah, karya tulis, itu kan pasti dipersiapkan dengan sungguh-sungguh. Nggak bercanda gitu. Nggak cuma ya udahlah jalanin aja. Berbeda mungkin sama kegiatan sehari-hari kuliah mungkin ya. Kalau tidak ada persiapan ya udah kuliah datang duduk. Ya satu hari ada kesungguhan, ada masanya juga lagi males, mager gitu kan. Ya udahlah yang penting datang dengerin dosen pulang. Tapi ini benar-benar jihad, mujahadah, mujahadah turun nafsi, artinya benar-benar mempersiapkan kesungguhan itu untuk mengendalikan ataupun ya mengendalikan dorongan hawa nafsunya. Jadi hawa nafsunya harus dikendalikan agar tidak tergelincir. Karena fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah mengilhamkan kita sifat fujur dan takwa. Tinggal dipilih tuh, tinggal dipilih. Dari kecil ya kalau teman-teman melihat anak kecil, melihat Fakih, kemudian apa, Salut dan seterusnya, itu kan ada sifat takwa, ada sifat kebaikan. Takwa itu jangan dianggap mesti sholat, puasa, enggak. Kebaikan, ada sifat fujur kan. Bahkan dominannya seringnya anak-anak kecil itu kan fujur ya. Dominannya gitu. Disuruh sholat nggak mau, disuruh duduk tertib nggak mau, kan gitu. Sifat fujur itu kan dominan biasanya di anak-anak, anak-anak. Sehingga apa? Ketika sudah beranjak mulai tamyiz, kemudian balik, bahkan seperti kita sudah dewasa, sudah memahami dan sudah tercatat hukum, dicatatkan hukum kita, mau itu solih, berbuat baik ataupun buat buruk, itu sudah menjadi tanggung jawab kita. Catatkan tinta itu dalam buku amalan kita, maka kita harus kendalikan sifat fujur itu. Nggak bisa dihilangkan, nggak bisa. Karena itu menghalangi ataupun merusak fitrah, menghilangkan sifat fujur itu nggak bisa. Seperti sebagian manusia yang memeluk agama lain itu berusaha menghilangkan sifat duniawinya. Itu nggak bisa. Karena itu melampaui fitrah atau melanggar fitrah. Fitrah kita itu Allah anugerahkan, ilhamkan fujur dan takwa. Tinggal fujurnya itu benar-benar dikendalikan. Nggak bisa kita menghilangkan, usaha ingin menjadi sufi, orang soleh, tidak mau. Nggak ada. Bahkan makan, ya kan butuh makan kita. Baik itu makannya bisa menjadi takwa atau makan itu bisa jadi fujur. Ya makan yang berlebihan, makan yang tidak sesuai dengan apa, kaidah Islam, bahkan makan makanan haram itu kan fujur. Tapi satu sisi makan itu untuk menghidupkan jasad kita, menegakkan tulang-tulang sendi kita agar kita mampu sholat. Dan itu makannya adalah sifat takwa. Nah, dalam Madarijus Shalikin, Ibnu Qayyim itu udah ada terjemahannya, kitab Madarijus Shalikin.
Jihad melawan hawa nafsu adalah jihad yang paling besar sebelum jihad ke medan perang. Karena apa? Jihad ke medan perang dalam satu hadis yang masyhur, kemudian hadis sahih, orang yang pertama kali dimasukkan ke neraka nanti di akhirat adalah salah satunya adalah orang yang berjihad. Namun jihadnya itu kan perang tuh lawan orang kafir, dia muslim, orang kafir perang. Tapi dia pertama kali masuk neraka. Kenapa? Karena dia belum bisa melawan hawa nafsunya. Jihad dia bukan karena Allah, tapi karena hawa nafsu. Karena ingin dianggap dia seorang mujahid, dianggap seorang pejuang, ingin dicatatkan namanya, ingin populer, ingin validasi jihadnya. Bukan karena Allah. Sehingga yang pertama kali, salah satu ada 3 golongan ya. Yang pertama kali dimasukkan ke neraka adalah orang yang berjihad namun bukan karena Allah. Ada lagi orang yang berilmu tapi karena ingin disebut ulama, orang yang paling memiliki ilmu dan lain sebagainya. Ada orang yang ahli ibadah namun kan ibadahnya bukan karena Allah tapi karena dilihat manusia. Nah, itu 3 golongan yang pertama kali masuk neraka. Sehingga sebelum jihad yang sifatnya ke medan perang, maka yang paling utama dan yang paling besar adalah dia harus mengalahkan hawa nafsunya. Sehingga mujahadah benar-benar bersungguh-sungguh melawan hawa nafsunya. Sehingga kata Ibnu Qayyim, barang siapa yang mampu mengalahkan nafsunya, maka ia akan menang melawan musuh-musuh lainnya. Bisa jadi mungkin kita belum pernah menang-menang nih dalam mungkin ya di kampus gitu kan, dalam politik kampus atau dalam kegiatan-kegiatan lainnya tidak sukses karena bisa jadi kita belum menang melawan hawa nafsu kita, belum menang melawan niat kita yang bisa jadi melenceng bukan karena Allah. Dan yang dalam Al-Qur'an di surat Al-Ankabut ya, Al-Ankabut, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulan. Dan orang-orang alladzi jahadu yang berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mencari jahadu fina lanahdiyannahum, untuk mencari bersungguh-sungguh untuk kami, cari keridhaan kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Artinya kalau orang itu benar-benar sungguh-sungguh, insya Allah Allah akan meridhoinya dan membuka jalan dan memudahkan jalan untuk menuju ya, benar-benar kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Itu jalan fisabilillah, jalan Allah. Tapi kalau tidak ada kesungguhan dalam diri manusia, dalam diri pribadi kita, maka nggak akan terbuka tuh jalan. Makanya memang benar-benar jihad, mujahadah, bersungguh-sungguh menghalangi atau mengendalikan hawa nafsu itu benar-benar harus kita miliki setiap muslim. Dalam hadis atau surat yang lainnya, surat Al-Hajj ayat 78. Wajahidu fillahi haqqa jihadi. Kita disuruh apa? Dan berjihadlah, bersungguh-sungguhlah, berjuanglah pada jalan Allah dengan haqqa jihadi, sebenar-benarnya jihad, sebenar-benarnya kesungguhan. Karena apa? Karena ada orang yang merasa berjihad namun dia tidak bersungguh-sungguh. Kenapa Allah turunkan ayat ini? Artinya kan mafhum mukhalafahnya ada kaidah lain, ada isyarat lain bahwa selama ini ada orang yang berjihad namun dia nggak sungguh-sungguh, maka disuruhlah kamu berjihadlah di jalan Allah dengan sebenar-benarnya jihad. Bersungguh-sungguhlah fisabilillah dalam ketakwaan, dalam jalan Allah, dalam organisasi Islam itu benar haqqa jihadi dengan sebenar-benar. Jangan ngasal, jangan ikut-ikutan, jangan main-main. Karena kenapa ayat ini turun? Karena ada banyak orang yang jihad bersungguh-sungguh tapi bukan haqqa jihad. Makanya hati-hati. Dalam hadis lain
hadis riwayat Al-Baihaqi menyebutkan bahwa musuhmu yang paling berat adalah nafsumu yang berada di antara kedua sisi tubuh. Jadi nafsu kita itu berada di melingkupi kita terus. Bahkan lewat Tirmizi ya, orang yang berjihad dengan jihad yang sebenarnya adalah orang yang berjihad untuk menundukkan nafsunya. Sehingga nanti akan kita bahas tuh, kupas sedikit ya, apa nafsu itu. Apakah marah, apakah harus nafsu yang seperti apa gitu kan, nafsu syahwat misalnya, nafsu makan dan seterusnya. Nah, hawa nafsu akan tidak selalu datang dalam bentuk seperti syirik, berzina, mabuk, atau kejahatan lainnya ya. Membunuh, marah dengan bawa senjata kemudian membunuh orang. Kadang nafsu itu dia dalam bentuk yang kecil. Seperti contohnya nunda sholat, gitu. Malas belajar, itu nafsu. Kalau ikhwan ya mudah-mudahan ketika azan sudah langsung ke masjid misalnya. Nah, akhwat kadang seringnya nanti lagi lah, nanti dulu lah, tanggung. Nah, biasa gitu. Walaupun dalam fikih nanti kita akan temukan sholat itu nggak mesti awal waktu. Tapi kita nggak bisa mengambil kaidah fikih itu karena yang populer di masyarakat kita adalah sholat di awal waktu. Ya, nanti itu bahasa fikih lah. Karena nanti ada sholat yang lebih sahih itu di tengah waktu. Ya. Jadi jangan bingung nanti ada orang sholat tapi udah azan tapi belum sholat. Bisa jadi dia pakai fikih yang mazhabnya Maliki. Karena di Maroko, teman-teman kalau nanti jalan-jalan ke Maroko ya bukan ke Maroke ya, ke Maroko itu mereka biasanya pakai mazhab Maliki. Maliki itu azannya ada yang di awal waktu, ada yang nanti tiba-tiba di tengah waktu ada azan. Misalnya zuhur jam 12 ya, bila jam 12 sekarang jam 12 kurang. Nanti ada tuh jam 1 azan lagi di Maroko. Karena dia ngambil mazhab fikih yang sholatnya di tengah waktu. Bahkan untuk memfasilitasi orang-orang yang belum sempat di awal waktu. Itu indahnya fikih ya. Tapi kita nggak bisa pakai mazhab itu. Kenapa? Karena mayoritas kita mazhabnya Syafi'i yang populernya atau yang ininya di awal waktu. Nanti jadi aneh. Kok sholatnya di tengah waktu atau bahkan di akhir waktu? Kok saya pakai mazhab Maliki? Nah nanti ribut lagi. Kecuali di di komunitas atau forum-forum yang dia sudah paham fikih. Ya tadi contohnya menunda sholat karena tidak ada uzur. Kalau sedang kuliah ya kuliahnya dulu diselesaikan. Biasanya gitu tuh. Ustadz Pak dosen saya mau sholat. Kaidahnya nggak seperti itu. Kuliah itu kewajiban, sholat itu kewajiban. Kalau mau pakai kaidah fikihnya, selesaikan dulu kewajiban yang pertama, baru kita beranjak ke kewajiban selanjutnya. Jadi nggak masalah kalau teman-teman sedang kuliah, lewat waktu sholat, silahkan. Ya walaupun ada yang pakai izin dulu sholat, ya silahkan aja. Hormati aja, nggak perlu diperdebatkan. Tapi saya juga dulu waktu kuliah di kampus, itu kampus Islam ya, dan paham fikih, seringnya dosen fikih saya sholatnya itu setengah 5 asar ya, salat asar. Setengah 5, jam 5, karena sedang membahas ilmu. Di awal-awal pada gelisah, namun ketika sudah pertengahan, maksudnya di awal-awal perkuliahan, tapi ketika sudah pertemuan selanjutnya, teman-teman sudah pada paham bahwa satu kewajiban dengan kewajiban lainnya itu bisa saling menunda, walaupun jangan sampai melewati batas waktu juga. Soalnya jam 6 belum sholat asar, nah itu kacau itu. Nah itu ngomongnya fikih lah di bahasa. Ataupun nafsu-nafsu yang lainnya, ria, ingin dipuji, ujub, butuh validasi, kemudian sombong, malas nolong, dan seterusnya. Kalau dibiarkan, hal-hal kecil seperti ini akan tumbuh menjadi kebiasaan buruk yang bisa jadi dia tidak merasa itu sebuah dosa. Dosa kecil, kalau terus-terusan dilakukan, dia akan merasa dosa itu bukan dosa. Bahkan ada ungkapan, nanti aja lah taubatnya. Kalau udah
agak lapang, sibuk scroll ya medsos. Karena apa ya, lagi seru nih, FYP-nya apa. Jadi mereka apa, kita kadang seperti itu, sudah masuk waktu yang wajib sholat misalnya, tapi dia masih menunda. Jadi jangan sampai dibiarkan nafsu itu untuk melakukan hal-hal yang kecil yang salah, sehingga akan menjadi istilahnya candu untuk hal-hal yang besar seperti itu. Selanjutnya, tingkatan-tingkatan nafsu. Yang pertama adalah dalam Al-Quran disebutkan nafsul amarah bisu. Itu dalam surat Yusuf ayat 63. Wa ma ubarri'u nafsi inna nafsal ammaratu bisu illa ma rahima rabbi. Bahwa sesungguhnya ada nafsu yang tingkatannya paling buruk, yaitu nafsu amarah bisu, nafsu yang selalu memerintahkan untuk keburukan. Nah, ini nafsu liar nih. Mudah-mudahan kita nggak masuk atau diri kita nggak dalam kategori nafsu-nafsu seperti ini. Dia melakukan dosa, kemudian dia bangga dengan dosanya. Sekarang kan banyak tuh di media sosial ya. Bahkan udah jadi kayaknya tuh pencapaian yang luar biasa. Misalnya dia sudah berhubungan sebelum menikah. Itu kan bangga bener orang-orang itu. Kemudian ke joget-joget yang luar biasa dipamerkan. Kalau dulu zaman zaman sebelum ada gadget itu kan tabu tuh. Bahkan karena siapa itu, Marsanda ya. Marsanda dulu kan joget-joget tuh dibully satu Indonesia. Sekarang semua orang ikutin Marsanda. Ya joget-joget di depan gadget yang nggak jelas gitu kan. Bahkan bangga dengan itu. Luar biasa itu nafsu amat. So, yang mudah-mudahan kita tidak, nauzubillah ya, tidak seperti itu. Sehingga mencari kenikmatan tanpa batas dan menolak aturan Allah. Dalam konteks ini bisa terlihat dalam bentuk kemalasan yang luar biasa, kesenangan yang instan, atau kecanduan hiburan-hiburan yang sifatnya duniawi. Nafsu amarah. Yang kedua adalah nafsu al-lawamah, nafsu yang menyesali dosa. Di surat apa itu, Al-Qiyamah ya, ayat 2. Wala uqsimu binafsil lawamah gitu. Dan di surat Al-Qiyamah ada jiwa yang selalu dia melakukan dosa namun menyesali. Nah, mudah-mudahan ada rasa itu dalam diri kita tuh. Ketika berdosa menyesali. Jangan berdosa malah bangga. Atau bahkan dia nggak tahu itu dosa, itu lebih parah lagi tuh. Dia melakukan sesuatu padahal itu berdosa, tapi dia nggak tahu itu dosa. Itu lebih parah. Sehingga konsep hidupnya kacau. Merasa itu benar. Itu sudah tertutupi oleh nafsu, bisikan syaitan. Beda lagi tuh nafsu dengan bisikan syaitan. Ini tandanya hatinya masih hidup. Nafsu lawamah ini masih hidup, masih ada. Dia punya rasa penyesalan setelah salah. Misalnya contohnya bersalah setelah menunda sholat. Oh ya tadi aku nunda sholat ya, salah gitu. Bersalah jarang baca Quran, seringnya scroll HP, gitu. Scroll medsos. Capaian targetannya Qurannya berantakan, sholat qiyamul berantakan dan seterusnya. Nah ini masih dilindungi oleh Allah dengan rasa penyesalan, dan mudah-mudahan taubatnya menjadi taubatan nasuha. Jadi misalnya apa, berusaha menyesali dosanya, dan mudah-mudahan ada di bagian dari diri kita seperti itu. Dan yang terakhir adalah nafsu mutmainnah di surat Al-Fajr. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah irji ila rabbiki radiyatan mardiyah fad'uli bi ibadi wa dukhuli jannah. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, nafsu yang tenang, jiwa yang tenang, nafsul mutmainnah. Dari lawamah, kemudian bertobat semaksimal mungkin taubatan nasuha, kemudian menjadi nafsul mutmainnah. Dan mudah-mudahan kita di akhir hayat nanti dipanggil oleh Allah ya ayatun nafsul mutmainnah. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah pada Tuhanmu dengan hati yang ridho dan diridhoi. Sehingga Allah meridhoi kita. Insya Allah ya, nikmat ya.
Jadi si jiwa ini sudah tunduk sepenuhnya pada kehendak Allah. Ini para ulama, para sahabat. Nah, inilah tujuan dari mujahadatul nafsi. Tujuannya adalah kita menjadikan nafsu kita nafsul mutmainah. Jadi nggak menghilangkan nafsu, nggak mematikan nafsu, nggak bisa. Karena akan menyalahi fitrah nanti kalau kita mematikan nafsu. Namun mengendalikan nafsu ada agar nafsu kita menjadi nafsul mutmainah. Banyak teladan-teladannya ya kalau kita ambil dari sejarah para nabi dan juga sahabat ya. Ada kisahnya yang paling populer adalah kisahnya Nabi Yusuf ya kan. Nabi Yusuf ketika dihadapkan dengan siapa? Imratul Aziz. Sebagian menyebutnya Zulaikha. Apakah Yusuf menikah dengan Zulaikha endingnya? Ada yang tahu? Saya nggak tahu. Iya ya, Insya Allah. Ya nanti bisa dikaji lebih dalam. Tapi kan sebelumnya kan luar biasa. Imratul Aziz, istri dari penguasa ya, atau menteri ataupun raja lah. Sebagian menyebut menteri, sebagian raja. Ya teman-teman tahu lah, istri raja kan pasti apa skincare-nya kan juga kemana-mana kan. Istilahnya begitu gitu kan. Dibandingkan rakyat jelata kan akan berbeda. Dari pakaiannya, dari harumnya, wanginya, minyak wanginya, kemudian segalanya pasti kan luar biasa bagi laki-laki normal dia akan menghadirkan nafsu ya, nafsu syahwat seperti itu. Bahkan sampai di dalam ruangan dengan seorang wanita itu kan, Zulaikha itu, Imratul Aziz itu. Namun Yusuf itu mampu mengendalikan nafsunya, bahkan menolak. Yusuf itu kan setengah dari ketampanan dunia itu ada di Nabi Yusuf. Setengahnya lagi dibagi-bagi ke antum. Ya bayangkan gitu kan. Liminho kalah gitu. Ya, tahu Liminho ya? Oh, zaman saya Liminho, nggak tahu kalau sekarang. Jadul betul. Ya, gitu. Jadi Yusuf memilih nafsul mutmainah. Rasulullah juga kayak gitu kan. Ketika ya, kemarin kita bahas ketika ke Taif, malaikat gunung itu menawarkan kalau kita ya, sekelas kita mungkin udahlah itu lemparin aja gunung-gunung itu ke Taif gitu saking keselnya kan. Ya jangan kan gitu kalau kita di jalan naik motor kemudian ada orang apa itu yang geber-geber aja kita kesel kan, kurin jatuh lu gitu kan. Pasti gitu kan. Namun Rasulullah enggak dilempari batu. Bayangkan dilempari batu dikejar-kejar sampai berdarah-darah. Rasulullah benar-benar memiliki akhlak dan benar-benar mampu mujahadatul nafsi dengan nafsul mutmainahnya. Bahkan mendoakan, berilah petunjuk. Kenapa? Karena mereka itu kaum yang belum tahu. Mereka nggak tahu. Makanya kalau ada orang yang, dan bisa jadi kita sering ketemu orang-orang yang kurang baik gitu adabnya, kemudian bahkan menzolimi kita, ya doakan aja bahwa sesungguhnya mereka orang-orang yang belum paham. Bisa jadi itu. Jadi ya ini bukan kelemahan, tapi ini bukti bahwa kesungguhan ruhnya. Benar-benar kekuatan ruhiyahnya tuh sudah muncul. Mampu menahan amarah, mampu menahan dendam, emosi. Nah itu benar-benar jihad luar biasa. Pengalaman banyak ya pribadi ya, sering dizolimi, sering di macam-macam lah. Tapi ya udah, karena bukan karena lemah nggak mau balas, bisa kalau mau balas juga bisa. Saya, ya, cuman kan ya kita berusaha untuk mengendalikan amarah, berusaha untuk tidak marah, kemudian dan berdoa. Ya mereka itu nggak paham, kaum yang nggak paham, orang-orang yang belum paham. Mudah-mudahan Allah beri petunjuk itu lebih baik dibandingkan kita membalas dan lain sebagainya. Nah, bagaimana kita harus memiliki sifat mujahadah? Terakhir ya. Pertama adalah mengenali kelemahan diri. Kita harus kenal diri kita seperti apa. Lemahnya di mana. Kita memiliki kemampuan itu tuh.
Apakah kita malas, kita miliki sifat egois, atau bahkan kemarin dibahas sama ini ya, Binar ya, insecure gitu kan, overthinking, atau mudah putus asa. Itu kita coba kenali diri kita, kemudian analisa, sadari, catat, kemudian kita coba kendalikan agar sifat-sifat itu tuh yang jelek itu, sifat-sifat buruk itu bisa kita kendalikan agar menjadi baik. Kita awasi dan diperbaiki. Jangan dibesarkan sifat-sifat egois, atau males, atau overthinking. Kita kendalikan. Setelah itu yang kedua adalah melatih diri dengan amalan-amalan yang konsisten, walaupun sedikit. Jangan banyak-banyak dulu. Al-Masurat udah kubrok misalnya, tapi seminggu sekali atau sebulan sekali. Tahajudnya 12 rakaat, tapi sebulan sekali. Jangan. Ya 2 rakaat dulu, 2 rakaat dulu, lama-lama naik, lama-lama naik. Dua aja juga gitu. Jangan lagi semangat, lagi semangat nih. 20 rakaat gitu doa gitu. Terbatas ya. Tapi ya itu setahun sekali doanya. Jangan, tapi konsisten. Rasulullah juga bilang kan, amal yang dicintai Allah itu adalah amalan yang konsisten, terus-menerus, walaupun sedikit. Ya, sederhana aja, mulai dari sholat di awal waktu, tilawah Quran, selembar, 2 lembar, lama-lama naik 3 lembar, 1 juz, zikir pagi sore dan seterusnya. Kemudian yang selanjutnya yang ketiga adalah memilih lingkungan yang baik. Alhamdulillah teman-teman sudah ada di lingkungan amal, lingkungan teman-teman yang baik. Di kampus juga usahakan bergaul dengan orang-orang baik. Nggak mudah nongkrong-nongkrong. Ya, kecuali ada misi, misalnya ikut nongkrong agar yang nongkrong itu nanti nongkrongnya di masjid misalnya, apa-apa ada misi. Tapi harus kuat. Jangan nanti malah kita mau ngajak, jadi kita yang terajak. Tadi kita nggak ngerokok, jadi ikut-ikutan ngerokok, misalnya. Ya, yang keempat adalah berusaha tilawah, tilawah Al-Quran. Tilawah itu berbeda dengan kiroah. Kalau kiroah itu hanya sekedar membaca, kalau tilawah itu membaca sekaligus memahami dan mentadaburi. Nggak hanya membaca, tapi harus melihat tafsirnya, ikuti kajian-kajian Quran, dan seterusnya, cas rupiahnya. Jadi saat nafsu mulai menyimpang, apa namanya, melenceng, ya ingat Quran, ingat Allah dari ayat-ayatnya, agar apa, hati menjadi tenang. Kemudian yang kelima itu muraqabah atau muhasabah setiap malam. Sebelum tidur nih, usahakan teman-teman kita semua, apakah hari ini sudah menang kita melawan nafsu kita? Atau jangan-jangan hari ini ada sesuatu yang terselip dalam hati yang itu belum selesai. Misalnya di jalan ketemu orang yang tadi ugal-ugalan, kemudian kita marah. Nah, berarti ada poin yang harus kita berusaha minta maaf atau minta ampun kepada Allah, bertaubat. Begitu juga ketika mau setelah bangun tidur, niatkan diri untuk selalu meniatkan dalam diri hati, ya, di dalam hati kita, hari ini saya harus melakukan suatu kebaikan dan mengurangi keburukan. Dalam perjalanan hari itu kan nanti akan berlalu, apakah hari ini berlalu dengan baik atau berlalu dengan buruk. Nah, malamnya sebelum tidur kita muhasabah. Jadi itu ya. Nah, sebagai penutup, mujahadah bin nafsi itu bukan perjuangan satu hari, namun dia adalah perjalanan sepanjang hari kita tuh melakukan perjalanan itu. Nafsu itu nggak bisa dibunuh, nggak bisa dimatikan, namun dikendalikan, seperti mengendalikan tunggangan. Ya. Kalau dulu kan kuda ya, sekarang ya teman-teman sudah bisa naik motor semua kan ya. Nah seperti itu, bagaimana mengendalikan kendaraan kita, motor kita ya, dengan sebaik-baiknya. Nah nafsu juga harus dikendalikan. Rasulullah SAW dalam satu hadis mengatakan bahwa
orang yang kuat bukanlah orang yang menang dalam gulat, tapi dia yang mampu menahan amarahnya, mengendalikan nafsu. Sehingga marilah kita coba dari hal-hal yang kecil, kita mujahadah, bersungguh-sungguh dalam menghadapi nafsu, rasa malas dalam sholat, dorongan untuk terus scroll-scroll, kemudian dorongan untuk main game misalnya ya, dikurangi gitu kan. Maksimalkan dalam mencari tolabul ilmi, gitu ya. Membaca jurnal, membaca tulisan-tulisan ulama. Sekarang banyak tuh. Saya kalau buka si Facebook ya, teman-teman kayaknya nggak ada Facebook. Ada ya. Itu masih relate banyak tulisan para ulama di situ. Saya masih aktif di Facebook, bukan bikin status, tapi ustadz-ustadz itu masih nulis di Facebook. Kalau nulis di blog itu udah jarang. Apa mungkin agak sulit ya untuk mencarinya. Tapi kalau di Facebook kan, ya makanya berteman itu dengan orang-orang yang baik di Facebook itu. Ya, kalau di Facebook ya, entah kalau di IG ataupun yang lainnya, kalau alam. Sehingga tulisan kan itu nggak terhingga, bukan nggak terhingga, banyak ya. Kalau Twitter itu kan terbatas tuh sekian 100 karakter, tapi kalau Facebook kan bisa banyak ya artikel. Sehingga saya buka medsos itu bukan nyari kabar teman-teman yang lain, tapi banyak tulisan-tulisan para ulama ya, terutama di Indonesia, ustadz-ustadz itu juga menulis, ataupun di YouTube dengan kajian-kajian lebih baik. Jadi eh, usahakan setiap langkah kita, langkah kecil kita itu berusaha untuk melawan hawa nafsu, jihad fi sabilillah. Demikian yang bisa disampaikan. Kalau dalam buku ini lebih ke teknis ya, lebih ke teknis bagaimana hawa nafsu itu bisa dikendalikan, misalnya mengendalikan hawa nafsu, mengendalikan jiwa di jalanan. Banyak contohnya, menyampaikan salam, membaca doa sebelum keluar rumah, membiasakan ketika menuju jalanan atau keluar rumah untuk melihat ke langit, setelah berkata apa namanya, Allahumma la ma'asya, dan seterusnya. Membiasakan senyum. Belum lagi nanti mengendalikan jiwa saat tidur, mengendalikan jiwa saat waktu luang, mengendalikan jiwa nafsu ketika dengan pasangan, kalau ini sudah punya pasangan, dengan anak-anak, itu banyak secara teknis di sini. Di buku ini dijelaskan secara teknis. Wallahu a'lam bishawab. Tafadhol kalau ada yang akan didiskusikan. Silakan. Ini tehnya tempo. Ya apa? Ya nggak apa-apa. Mudah-mudahan yang lain bisa nambahin. Kan dari yang tadi kata nafsu, yang ketiga kan nafsu. Nah, itu kan dia ada so. Saya tuh penasaran kabar dulu, tapi ya kabar kan itu ya ada tulisan. Ya itu kan dia perempuan. Jadi kalau misalnya itu kan harusnya dia ya bukan laki-laki aja. Jangan kalau misal starting pertama sekarang kan ngomongnya kan antum itu kan laki-laki. Kita kan itu juga bisa konotasinya buat laki-laki dan perempuan walaupun itu ada di dua-duanya. Nah, tapi di Quran itu ngomongnya ya antum itu kalau bukannya antum. Ustaz Akbar, kenapa? Bahasa Arab. Ya, saya tidak, ya mungkin nanti bukan salah bertanya. Saya bukan ahlinya di situ. Nanti Ustaz Hafid mungkin bisa menjawab itu. Tapi kalau kajian Ustaz Hafid, silakan ditanya. Kalau saya tidak terlalu mendalami tafsir atau Quran kaitannya dengan kata per kata. Kenapa katanya begini, harusnya begini. Gitu. Saya bukan bidangnya di situ ya. Jadi nggak bisa menjelaskan. Mungkin teman-teman lain mungkin ada yang pernah baca atau dengar gitu. Silakan aja, nggak apa-apa. Sharing. Tapi lebih ahsannya nanti ke Ustadz Afid, yang beliau memang
ahli di fikih dan juga tadabbur Quran. Kalau di Komplek Eldorado itu setiap Ahad sore, Ahad maghrib ya, beliau mengkaji tadabbur Quran dari juz 30, tapi belum masuk ke Al-Fajr. Tapi kalau mau cepat ya nanti pekan depan dengan beliau. Di Eldorado baru sampai dari Anas ya, baru sampai surat Al-Bayyinah. Itu udah 2 tahun tuh. Udah 2 tahun atau 3 tahun gitu. Lupa. 3 tahun bahkan. 3 kali Ramadan. Luar biasa ya. Ngaji tafsir. Nggak selesai-selesai. Ya, kata Ustaz, tugas kita bukan menyelesaikan tafsir atau tadabbur Quran. Tugas kita itu mengkaji semaksimal yang bisa kita kaji. Kalau umur kita nggak nyampe ya udah gitu. Bahkan ya, syukur-syukur bisa mengamalkan ayat per ayat kaitannya dengan perintah-perintah. Allah alam. Nanti ditanya Ustaz Afid ke depan dicatat siapa yang menanya ini. Padahal ada lagi yang lain. Ya silakan. Masya Allah. Sebenarnya kan kita kita anggapkan dari yang kecil yaitu yang setelah nanti bagaimana dengan orang yang misalnya setiap hari itu saya malah sholat gitu dan juga sekolah gitu. Padahal dia udah obat gak mau lagi terus tapi berulang terus dan terus kita kira-kira maksudnya Berarti belum jihad. Ya. Belum bersungguh-sungguh. Kalau orang bersungguh-sungguh itu akan berusaha semaksimal yang dia miliki. Makanya kalau HMI kan slogannya apa? Yakin usaha sampai. Masih ya? Yes. Ya. Ya itu bagus tuh karena berjihad itu, bersungguh-sungguh. Berusaha dengan keyakinan. Insya Allah sampai gitu. Jadi nggak masalah. Sehingga apa? Kalau dia bertobat namun masih melakukan hal yang sama tanpa adanya uzur, tanpa adanya sebab, tanpa adanya halangan, artinya kesungguhannya itu masih belum maksimal. Saya bersungguh-sungguh nih ingin targetnya ingin selesai kuliah dalam waktu 3,5 tahun. Dia akan merealisasikan itu dalam kegiatan sehari-harinya. Misalnya, saya bersungguh-sungguh ingin mendapat keridhaan Allah. Kan itu targetnya tuh, goalsnya lah. Goalsnya itu mendapat ridho Allah, nanti masuk jannah. Sehingga dalam teknis kesehariannya harus diimbangi dengan kesungguhan dia dalam melaksanakan perintah Allah, dalam memenuhi panggilan Allah. Gitu. Kalau teman-teman goalsnya mau lulus cepat 3,5 tahun, berarti harus dalam visinya, misalnya visinya dalam jangka dekat ini lulus 3,5 ataupun yang lainnya ya, punya visi apa dalam hidup, punya goals apa dalam hidup, dalam kuliah, dia kan harus turunkan visi itu dalam bentuk program kerja keseharian gitulah. Dia pengen lulus cepat waktu 3,5 tahun, tapi dia malas-malasan, dia nggak berhubungan gitulah. Dia ingin mendapat keridhaan Allah, tapi dia nggak ada kesungguhan buat sholat tepat waktu. Sehingga jihad itu harus benar-benar dikobarkan dalam hatinya untuk kesungguhan. Ini ngomong-ngomong jihad nanti datang Densus. Enggak, kita ngomongin jihad yang ya. Jihad melawan hawa nafsu. Ya, teman-teman Rijal. Bu. dan terkait dengan orang yang selesai dengan dirinya sendiri tadi. Ya. Sebenarnya gimana upaya kita buat mengenali diri kita sendiri dan secara umumnya. Karena yang kita ketahui kita dari sifat malas dan ini. Terus juga apakah orang yang sudah selesai dengan dirinya itu sudah mampu untuk
berikan contoh pada yang lain. Iya. Itu pertanyaan berat nih. Apakah kita sudah selesai dengan diri kita? Iya. Dan apakah sudah siap menjadi contoh? Ya. Pertama adalah eh, dalam dalam kurikulum ya. Bahkan di kurikulum SD kalau nggak salah kenali diri gitu kan biasanya. Ada kenali diri kita, baik itu secara fisik ataupun secara sifat, akhlak, perilaku, keseharian. Kenali dulu tuh diri kita. Sehingga mampu sifat-sifat yang baik itu coba dimunculkan, coba diaktifasi, sifat-sifat yang buruk coba dikendalikan, dipadamkan bahkan. Dikendalikan dengan sedemikian rupa agar tidak menguasai diri kita. Tadi ya, Allah itu mengilhamkan falhamaha fujuraha wa taqwaha. Kenapa fujur itu didahulukan? Ya kan? Bukan falhamaha taqwaha wa fujuraha gitu. Karena dominannya manusia itu fujur. Dominannya. Ya. Contohnya anak Nabi Adam ya, Habil dan Kabil ya. Habil dan Qabil. Itu kan Habilnya baik, Qabilnya punya ada rasa ujub atau bahkan rasa iri terhadap saudaranya. Itu kan muncul tuh sifat fujur. Dalam sejarah peradaban nabi-nabi, peradaban manusia, mesti ada rival keburukan, mesti ada. Nggak mungkin nggak ada. Nabi Nuh, Nabi Lut, kaumnya kan fujur. Nabi Nabi Ibrahim dan seterusnya, termasuk Rasulullah SAW, termasuk hari ini kita. Bahkan dominannya itu cenderungnya fujur kan. Coba dari, kan kemarin ada survei tuh, dari penduduk muslim di Indonesia, berapa persen yang sholat? Berapa kemarin? 30-an kalau nggak salah ya. Saya lupa. Dari 30-an itu, berapa yang sholatnya tepat waktu? Kan itu belum ada surveinya lagi. Dari yang sholatnya tepat waktu, berapa persen yang khusyuk dalam sholat? Masya Allah, kefujuran itu luar biasa. Sehingga kenali diri kita, sifat fujur-fujur apa yang sering muncul. Setiap orang pasti berbeda. Dominannya apa. Dan itu kendalikan semaksimal mungkin, ditekan semaksimal mungkin dengan berbagai macam cara, terutama caranya adalah dengan ilmu. Ya. Makanya Allah itu kasih Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq itu untuk menekan sifat fujur jahiliyah. Fujur itu dominan dengan identik dengan jahiliyah, sifat jahil. Paham namun tidak pada tempatnya dia melaksanakan itu. Jahil. Kita sudah bahas jahiliyah itu dulu tuh. Ini kalau cangkir ini saya pakai buat ngaduk semen bisa nggak? Bisa aja ya. Nah, pasir gitu kan. Tapi itu jahil. Jahil itu bukan tidak tahu, tapi tidak pakai pada tempatnya. Itu jahil. Nah, itu identik dengan fujur. Identik dengan sifat-sifat yang buruk. Sehingga lawannya adalah dengan ilmu. Makanya kenali diri, saya belum sampai nih memahami atau selesai dengan diri saya. Banyak-banyaklah thalabul ilmi. Nggak ada cara lain. Karena itu kebodohan. Maka bertobatlah dari kebodohan. Agar kita mengenali diri. Jadi jangan mager untuk, wah saya udah kenali diri ya, tapi nggak paham cara mengendalikan nafsnya. Kurang tepat atau salah jalan. Makanya kenali diri dengan cara ilmu. Dengan cara berilmu. Thalabul ilmi. Dimanapun berada, baik itu online ataupun offline, ya saya rasa saya udah sampaikan ya, kita berada di era disrupsi, semua informasi hadir, itu sudah mudahnya dengan luasnya kita dapat ilmu di situ, tinggal kita kendalikan aja, kita mau scroll scroll TikTok atau mencari ilmu dalam YouTube. Lagi-lagi saya sampaikan, otak kita itu tidak didesain untuk menerima informasi banyak dalam waktu cepat. Ya, bukan saya nggak suka TikTok, bukan. Karena informasi itu akan cepat, namun sedikit, namun banyak. Ya kan gitu ya.
videonya kan singkat-singkat 1 menit 2 menit gitu kan, scroll lagi bahkan setiap scroll mungkin yang kita dapatkan adalah tausiah ustaz-ustaz kajian, tapi potongan-potongan. Saya tidak menyarankan itu karena otak kita nggak didesain dengan untuk menerima informasi banyak dalam waktu cepat. Saya justru merekomendasikan teman-teman menyimak YouTube kajian 30 menit, 60 menit, 1,5 jam, itu lebih baik, better dibandingkan scroll TikTok yang cuma dapat sekian detik, kemudian ganti lagi Ustadz, ganti lagi kajian, ganti lagi. Enggak. Itu bukan ilmu. Ilmu itu akan didapat dalam waktu yang panjang. Sehingga dengan ilmu itu kita mampu mengenali diri kita dan bisa menyelesaikan diri kita. Tadi yang disebut selesai ya. Sudah selesai dengan diri sendiri. Bagaimana nanti jadi contoh kedua atau berusaha menjadi contoh? Nggak bisa kalau kita selesaikan diri sendiri baru jadi contoh, enggak. Tapi kita juga bisa secara beriringan, berbarengan. Ketika kita mengenali diri, kemudian berusaha juga menjadi contoh buat yang lainnya. Menginspirasi buat yang lainnya. Walaupun lagi-lagi niatnya bukan karena validasi. Ini yang sekarang banyak menghinggapi penyakit ini. Penyakit ujub dan juga riya. Bahkan di kalangan teman-teman influencer ya. Itu nggak bisa, sulit untuk dihindari. Ya silahkan teman-teman kalau mau berselancar di media sosial atau jadi influencer silahkan, bukan melarang ataupun haram gitu, enggak. Tapi benar-benar harus kenali diri, mengendalikan nafsu, memahami, jangan sampai ada rasa ria, ujub, dan sombong dalam bermedia sosial. Posting, ya silahkan posting kajian, tapi luruskan niat. Niatnya adalah ingin menginspirasi buat yang lainnya. Dan itu harus dilatih. Kalau mau masuk di situ, harus benar-benar dilatih. Jangan sampai kita tergelincir, niatnya ingin mengajak orang, tapi ujungnya kita ria, ujub, ingin dianggap sebagai orang yang solid. Hati-hati, itu harus benar-benar dilatih. Kalau nggak kuat benar, maka jangan posting gitu. Tapi kalau sudah mulai mampu mengendalikan diri, selesai dengan diri sendiri, tadi kata Rizal ya, kemudian mampu untuk meluruskan niat, silahkan aja jadi contoh kedua, jadi teladan di masyarakat, berusaha untuk itu. Ya karena kita nggak bisa juga menghindari masyarakat, menghindari sosial, nggak bisa. Sholat itu kan kelihatan. Apalagi yang laki-laki. Saya nggak mau sholat di masjidnya. Kenapa? Karena takut ria. Nggak bisa. Meninggalkan kewajiban, meninggalkan ibadah karena takut ria, itu juga ria. Pengen baca Quran, dilihat orang, nggak jadilah. Takut ria, itu juga ria. Gitu. Ya, itu memang harus dilatih. Nggak bisa sehari 2 hari. Makanya tadi saya sampaikan, mujahadah itu tidak bisa dalam 1 hari 2 hari. Terus dilatih. Sehingga kita memiliki nafsu mutmainah, memiliki sifat-sifat yang tinggi dan terpuji. Walaupun ada potensi juga, untuk tergelincir. Orang-orang yang sudah soleh juga nggak ada jaminan dia akan memiliki tingkat daya tahan terhadap riaknya itu kuat. Itu harus dilatih benar-benar. Nggak bisa ini, dan nggak ada yang menjamin juga kan dia surga kecuali Rasulullah dan para sahabat seperti itu. Jadi selesaikan diri sendiri, kemudian silahkan ingin dicontoh menjadi kedua silahkan, namun benar-benar inamal a'malu binniyah, luruskan niat kita lillah, karena Allah. Hindari kerikil-kerikil sifat-sifat ria, ujub, sombong di dalam perjalanan kehidupan kita. Termasuk saya, termasuk guru saya menyampaikan seperti itu juga. Nggak bisa kita menghindari itu, tapi berusaha mengendalikan itu agar kembali ketika kita mulai ria, mulai
ujub, sombong, kembali lagi, luruskan niat lagi, luruskan niat lagi. Makanya kan kita diminta istighfar terus setiap selesai sholat, kemudian istighfar di waktu antara sahur dan subuh, gitu kan. Di Al-Quran kan diminta itu istighfar. Agar apa? Agar kita menghindari sifat-sifat. Wallahu a'lam. Wah, udah mau jam 7. Mudah-mudahan bisa menginspirasi teman-teman ya, ataupun minimal diri saya sendiri agar berusaha maksimal itu, dan juga mudah-mudahan kita termasuk dari orang-orang yang mujahadah, berjihad melawan nafsu dan mengendalikan nafsu agar kita memiliki nafsul mutmainah. Ya ayuhan nafsul mutmainah. Nanti endingnya mudah-mudahan Allah memanggil kita dengan kata itu, dengan panggilan yang indah itu. Mudah-mudahan ya Allah alam bisawab. Demikian kita akhiri dengan doa kafatul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.